Puji nama Tuhan, kita memuji Tuhan karena Dia adalah Allah yang kuat, kekal, dan perkasa. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dijadikan, sebelum bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah, ya. Tidak ada yang lain. Nabi Yesaya berkata, tidak ada yang berdiri di samping Dia, dan Dia tidak ada bandingnya. Tidak ada yang seimbang, tidak ada yang sepantar dengan Tuhan kita. Bahkan Nabi Yesaya melanjutkan bahwa siapakah yang mengukur air laut dengan lekukan tangannya? Itulah Tuhan kita, Allah yang maha besar. Kita juga mengucap syukur, ya. Selain memuji Tuhan, kita mengucap syukur karena Tuhan adalah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Kasih-Nya tak berkesudahan dan rahmat-Nya tak habis-habisnya. Dalam perjanjian baru dikatakan betapa panjangnya, ya, betapa lebarnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan itu yang kita alami sebagai jemaat Tuhan dalam perjalanan sejarah. Kasih Allah itu cukup, ya, dalam berbagai pergumulan, tantangan, khusus dalam pelayanan yang saya alami. Kita bergumul dengan virus corona yang datang, yang melanda dunia, dan termasuk kita yang mengalami kesulitan, tetapi Tuhan hadir beserta dengan kita, menyembuhkan orang-orang yang sakit, ya, memulihkan orang-orang, tetapi juga memang ada yang harus kehilangan nyawanya, tetapi kasih Allah cukup, ya. Kasih Tuhan cukup bagi mereka. Selain kita mengucap syukur karena Tuhan hadir dan Tuhan itu penyayang serta pengasih, kita juga mengucap syukur atas keberadaan jemaat Tuhan, ya, yang setia, yang masih tetap loyal kepada Tuhan dalam doa, dalam persekutuan, dan dalam kebersamaan, ya, untuk mencari Tuhan dalam situasi yang sulit seperti ini. Virus ini telah membuat orang-orang mengalami kesulitan, ya, karena ada yang dilemahkan sehingga sulit untuk melayani, ada yang mundur, ada yang bersembunyi, ya. Tetapi kita mengucap syukur karena Tuhan itu setia, ya. Jemaat Tuhan juga setia, tetap maju meskipun dalam situasi yang sulit seperti ini. Nah, kita juga perlu mengingat visi kita, ya, bahwa kita akan semakin kuat di dalam iman, ya. Yang dimaksud kuat dalam iman adalah kita mengalami kemenangan-kemenangan hidup, ya, kemenangan-kemenangan iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pergumulan kita yang berat, tekanan hidup yang berat, bahkan cobaan, godaan yang datang kepada kita. Tetapi karena iman kita kepada Tuhan, kita mampu menghadapi semuanya itu, dan kita bersuka cita dengan berbagai pergumulan karena Tuhan memberikan kita kemenangan iman hari demi hari. Dia melindungi seperti perisai, dan Dia menerangi kita seperti surya, matahari pagi yang menerangi kegelapan. Dan selain itu kita juga ingat bahwa visi kita adalah berbuah di dalam kasih, ya. Kita harus berbuah di dalam kasih. Kita harus semakin sabar, semakin rendah hati, semakin lemah lembut, semakin menerima orang lain, semakin berkemurahan dan peduli serta hadir dalam kesulitan, ya, jemaat Tuhan yang lain, ya. Kita perlu lebih banyak hadir dalam kehidupan mereka. Misalnya ada duka, kita perlu lebih banyak hadir mendukung orang-orang yang mengalami kesulitan, ya. Kasih kita harus berbuah, ya. Selain itu, kita juga percaya bahwa kita perlu menabur benih firman Tuhan, ya. Konstan firman Tuhan itu Dia tetap, Dia kekal, Dia tidak berubah, ya. Kita yang meyakini bahwa Dia adalah Alkitab itu adalah firman Allah. Kita tahu Dia adalah sumber kehidupan dan Dia mengatur norma kehidupan kita. Tetapi juga kalau sarana Dia dapat berubah-ubah, ya. Kita sekarang menghadapi situasi ketika
membutuhkan ibadah secara virtual, dan itu merupakan kesempatan kita menabur dalam Zoom, di YouTube dan sebagainya, karena ini merupakan kesempatan ya. Jadi memang saya mendorong untuk unit-unit atau seksi-seksi, baik itu keluarga muda, wanita, ya, pria, kita maju, kita tetap menabur dalam situasi yang sulit seperti ini. Kita tahu Tuhan itu adalah Allah yang baik dan Tuhan yang setia. Dan kita percaya bahwa kita telah menjadi bagian dalam kerajaan Allah yang kekal dan tidak akan pernah binasa lagi, karena kasih Kristus ya. Kita tidak dapat dipisahkan lagi oleh dalam kasih Kristus ya. Kita tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga karena Kristus mengasihi kita. Sebab itu ya, marilah kita memuji Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan, dan tetap maju ya, bertumbuh di dalam iman. Kita semakin kuat di dalam iman, berbuah di dalam kasih, dan semakin menabur firman Tuhan, supaya firman Tuhan menyebar kemana-mana dan ditanam benih ilahi dalam kehidupan orang-orang percaya. Puji nama Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-59 untuk Gereja Baptis Iman. Dan kita berdoa masih ada tahun-tahun ke depan yang akan kita jalani dengan kehadiran Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang kekal tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih.